Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau membahas satu kasus yang luar biasa sih ya. Ini karena seseorang yang mempunyai sifat cemburu, dan sifat cemburunya itu udah tingkat dewa guys, sampai mengakibatkan satu peristiwa yang cukup mengerikan. Gimana ceritanya? Mari kita buka laptopnya. Ada seorang wanita yang bernama Chen Danlei. Dia dilahirkan di Tiongkok, Cina pada tahun 1977. Chen Danlei ini mempunyai keluarga yang berkecukupan karena bapaknya adalah seorang profesor dan seorang dosen yang mengajar di universitas yang berada di Shanghai, China. Bapak Chen Danlei ini sangat disukai oleh orang-orang sekitar, teman-temannya, karena orangnya itu sangat ramah, rendah hati, dan menyenangkan. Tapi sangat berbalik 180 derajat dengan ibu dari Chen Danlei. Ibu Chen Danlei ini adalah seorang wanita yang tidak berpendidikan tinggi. Dia seorang yang mempunyai sifat insecure atau tidak percaya diri. Kemudian dia seorang yang mempunyai sifat tantrum, tahu nggak? Jadi kalau tantrum itu adalah seseorang yang emosinya meledak-ledak guys. Jadi kalau dia sudah marah gitu, dia bisa menangis sekencang-kencangnya sambil teriak-teriak. Udah gitu bisa gulung-gulung di lantai. Udah gitu bisa ini mecah-mecahin piring, barang segala macem guys. Dan lagi Ibu Chen Danlei ini mempunyai sifat cemburuan yang luar biasa. Hingga karena sifat dari ibunya Chen Danlei ini, lama-kelamaan bapak dari Chen ini nggak kuat rupanya ya. Akhirnya menceraikan istrinya itu. Dan setelah diceraikan, ternyata ibu dari Chen Danlei ini langsung stres, shock, dan mengalami kelumpuhan. Karena perceraian ini, akhirnya Chen ini bertekad bahwa suatu hari dia tidak mau kejadian ini menimpa pada dirinya juga. Tapi guys, sialnya ternyata sifat jelek, semua sifat jelek yang ada di ibu dari Chen Danlei ini 100% diwarisi olehnya. Waktu pun berlalu sampai tahun 1995. Saat itu si Chen ini diterima di Universitas Tsinghua yang berada di Beijing. Di universitas itu, si Chen ini sempat akrab dengan seorang pria dan akhirnya mereka pun berpacaran. Pria ini bernama He Lei. Chen ini rupanya adalah seorang gadis yang pinter guys, karena dia mendapatkan beasiswa hingga ditawari untuk kuliah di Universitas Purdue yang berada di Amerika Serikat. Hal ini berarti si Chen ini harus meninggalkan pacarnya. Rupanya hubungan antara He sama Chen ini udah sangat saling mencintai banget guys ya. Bahkan si He Lei ini sampai ingin mengikuti si Chen ini untuk berangkat ke Amerika Serikat. Tapi sayangnya pada saat itu visa dari He Lei ini ditolak. Hingga akhirnya karena udah sama-sama nggak mau jauh gitu, si Chen sama He ini memutuskan untuk menikah. Jadi karena suami istri, akhirnya mereka itu bisa berangkat ke Amerika bareng gitu loh. Meskipun sebenarnya ya pernikahan mereka ini sangat ditentang oleh keluarga He. Jadi mungkin si keluarga He ini udah bisa lihat ya sifat dari si Chen ini kayak gimana gitu loh. Makanya mereka kurang setuju. Setelah menjadi suami dari Chen, akhirnya He ini diizinkan untuk sama-sama berimigrasi ke Amerika Serikat. Di sana He menempuh universitas atau kampus yang sama dengan Chen. Di Amerika itu dalam waktu singkat, He Lei ini mendapatkan banyak teman guys, karena orangnya itu sangat menyenangkan dan selalu berpikiran positif. Itu sangat berbalik dengan Chen ini. Chen ini cenderung pendiam dan menjauhi dari kerumunan, maksudnya apa ya? Mengisolasi diri gitu loh, menyendiri orangnya. Bahkan pernah pada suatu hari Chen ini sampai bertengkar sama dosennya sendiri, dosen pembimbingnya. Hingga ini mengakibatkan si Chen ini kesulitan untuk menyelesaikan pelajarannya. Sampai akhirnya si He Lei ini turun tangan, dia membantu untuk melobi dosen lain untuk menyelesaikan masalah ini. Dan untungnya masalah ini pun akhirnya terselesaikan.
Hari demi hari terus berlalu ya, ternyata sifat dari Chen ini tidak berubah guys, malah semakin menjadi-jadi gitu. Dia sangat ketakutan untuk kehilangan Hile ini. Dia selalu mengontrol kehidupan dari Hile ini, maksudnya si suaminya ini ada di mana, lagi ngapain gitu. Dia selalu ngecek handphone dari suaminya. Di sisi lain ya, Hile ini suaminya yang diperlakukan seperti itu justru merasa tidak nyaman ya. Jelas guys ya, siapapun pasti tidak nyaman kalau digituin gitu. Hingga timbullah pertengkaran mereka ini sering berantem. Bahkan si Hile ini sampai beberapa kali tidak pulang ke rumah. Dan hal itu justru membuat Chen ini semakin marah-marah terus kepada Hile. Pernah ada kejadian yang paling menyebalkan bagi Hile ini. Jadi si Chen ini ya, kalau diajak ke satu pertemuan atau suatu pesta, si Chen ini sering ngamuk guys. Ngamuk karena cemburu. Itu gara-gara kalau si Hile ini ngobrol sama temennya, temen cewek gitu ya. Ngobrol sama temen cewek, si Chen ini bisa cemburu, dan cemburunya itu nggak cuman kode marah apa gimana, kagak guys, tapi langsung meluapkan dengan marah-marah, teriak-teriak di pesta itu. Hile ini jelas jadi malu ya sama teman-temannya itu, karena dia ini setiap pesta itu selalu akhirnya ujung-ujungnya selalu minta maaf gitu pada orang-orang. Maaf suami gua, istri gua gelo apa gimana gitu. Hingga pada suatu hari ada satu kejadian yang benar-benar rada kelewat batas ya. Si Chen sama si Hile ini kan berantem guys, berantem gede gitu. Si Chen rupanya udah nggak bisa ngontrol emosinya lagi. Dia langsung berlari ke dapur, ngambil pisau dapur, terus ditusuk itu si Hile ini. Untung cuman kena bahunya doang. Dan Hile langsung lari ke rumah sakit. Memang lukanya nggak gitu parah sih ya, cuman ya di bahu doang gitu. Tapi gara-gara peristiwa itu, si Chen ini akhirnya ditangkap oleh kepolisian karena dianggap dia telah melakukan upaya pembunuhan. Chen ini sempat ditahan di penjara selama beberapa hari. Dia akan menjalani persidangan untuk kasus percobaan pembunuhan ini ya. Cuman untungnya karena si suaminya ini ternyata orang yang baik ya, dia gitu-gitu juga ternyata masih menyimpan sayang gitu kepada istrinya, hingga dia pun menebus istrinya untuk bebas. Jadi maksudnya itu bebas bersyarat, bebas sampai masa pengadilan gitu guys. Dan di samping itu suaminya ini juga meminta ke pengacaranya untuk merubah tuntutan kepada istrinya. Jadi bukan tuntutan percobaan pembunuhan, tapi hanya tuntutan karena masalah penyerangan. Akhirnya karena jaminan dari suaminya itu, si Chen ini pun dibebaskan. Tapi meskipun dibebaskan juga pasportnya itu ditahan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Itu dilakukan untuk mencegah Chen ini melarikan diri dari Amerika Serikat. Setelah peristiwa itu ya, si Chen ini menjadi wanita yang rada pendiam guys. Gak tahu kenapa, pokoknya jadi pendiam aja. Tobat apa gimana kagak tahu. Tapi ada yang aneh guys. Si Chen ini diam-diam telah membeli sebuah pistol revolver dari seorang penjual gelap gitu yang berada di Amerika. Nggak tahu juga tujuan dari Chen membeli senjata itu untuk apa gitu. Waktu berlalu lagi sampai tanggal 19 Agustus tahun 2005. Saat itu si Chen yang sebenarnya sudah kelihatan jinak gitu ya, tiba-tiba kumat lagi guys. Itu terjadi pada malam hari. Mereka berdua ini sudah mau tidur nih. Entah masalah apa yang terjadi pada saat itu, hingga mereka pun terjadi pertengkaran mulut di tempat tidur. Dan pertengkaran itu semakin lama semakin hebat. Jadi ini mungkin rasa kesalnya kepada Chen ini kambuh lagi gitu guys ya. Hingga dia pun mengeluarkan kata-kata bahwa dia akan menceraikan Chen. Mendengar kata-kata itu, si Chen ini langsung teringat kepada peristiwa perceraian orang tuanya yang mengakibatkan ibunya itu menjadi lumpuh. Hingga dalam hati dia langsung bilang bahwa hal ini tidak akan terjadi. Kemudian diam-diam Chen ini langsung mengambil pistol yang dibeli dari orang waktu itu ya. Kemudian dia mendekati Hile ini dan menembak di belakang kepalanya. Jadi si Hile ini masih berada di tempat tidur guys. Duar. Seketika suaminya ini pun langsung meninggal dunia.
Setelah membunuh suaminya itu, Chen ini nggak tahu bingung apa yang dilakukan kemudian atau gimana. Yang jelas si Chen ini tidak berusaha menyembunyikan mayat suaminya ini dikubur atau gimana, itu enggak guys. Tapi suaminya justru dibiarkan berada di dalam apartemennya itu. Dan selama 7 hari, hingga kan bau busuk itu mulai menyebar ya ke tetangga-tangganya itu. Dia itu sempat ditegur sama tetangganya. Ada bau apa itu dari dalam apartemenmu, itu bau busuk banget. Mendengar teguran dari tetangganya itu, si Chen ini merasa bahwa dia mulai dicurigai oleh tetangganya. Dia takut kejahatannya ini terbongkar. Lalu dia pun mengambil tindakan dengan cara memutilasi guys, memotong-motong tubuh suaminya ini, mayat suaminya ini menjadi 8 bagian. Kemudian dimasukkan ke dalam kresek, lalu dibuang di sebuah halaman hotel ya. Di sebuah halaman hotel yang berada di kotanya itu. Setelah melakukan itu, keesokan harinya ini Chen pun berusaha untuk melarikan diri ke Cina. Kan pasportnya tadi kan udah ditahan ya sama pengadilan. Jadi dia kabur itu menggunakan paspor milik suaminya guys. Jadi dia ini menyamar menjadi laki-laki, berdandan seolah-olah mirip dengan suaminya. Dan dari bandara Amerika Serikat itu berhasil lolos loh ke Cina. Justru dia tertangkapnya itu di bandara Cina, di imigrasi Cina itu, karena ketahuan foto sama orang itu berbeda. Di Amerika Serikat itu, kasus pembunuhan dari suami Chen ini baru terbongkar pada tanggal 30 Agustus tahun 2005. Itu adalah hari di mana polisi menemukan potongan-potongan mayat dari suami Chen. Saat itu pemerintahan Amerika Serikat meminta kepada pemerintahan Cina untuk mengekstradisi kembali si Chen ini kembali ke Amerika untuk dapat dilakukan hukuman atau pengadilan. Tapi pemerintah ini menolak untuk mengirimkan Chen ini ke Amerika Serikat. Tapi pemerintahan Cina ini berjanji kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa mereka akan mengadili Chen ini secara adil. Dan ternyata pemerintah Cina ini memang benar-benar mengadili si Chen ini dengan seadil-adilnya sepertinya ya. Persidangan Chen ini di Cina dilakukan pada tahun 2006. Saat itu Chen menjalani proses tes kejiwaan dan ternyata dinyatakan bahwa dia itu waras 100%. Jadi dia melakukan pembunuhan terhadap suaminya dengan keadaan sadar. Karena hal itu akhirnya Chen ini diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Tapi ada buntutnya lagi guys. Jadi gini, misalnya dalam 2 tahun apabila Chen ini berlaku baik, berlaku sopan gitu ya selama di penjara, maka hukuman matinya akan dihilangkan dan diganti dengan hukuman 15 tahun penjara saja. Kok bisa gitu ya guys ya? Apa emang gitu ya hukum di sana itu, apa di Indonesia juga gini atau enggak? Kagak tahu juga gua. Tapi jomplang banget gitu ya, dari hukuman mati bisa berubah langsung menjadi hukuman cuma 15 tahun. Dan memang sampai sekarang itu Chen nggak tahu ya gimana nasibnya, karena gua cari artikel berita gitu tentang nasib Chen saat ini itu nggak ada guys. Tapi kalau Chen ini memang berhasil untuk berlaku baik selama 2 tahun di penjara, berarti saat ini si Chen udah berkeliaran di jalan guys ya. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini, satu kisah yang cukup menarik tentang seseorang yang cemburunya itu keterlaluan, kelewat batas gitu. Amit-amit ya kalau punya pasangan seperti itu, juga jangan sampai sifat itu ada pada diri kita guys gitu. Mungkin segitu dulu ya, terima kasih untuk perhatian dan waktu kalian. Thank you and see you.